Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah menyempatkan join di pengajian kita pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri kita yang sudah join tepat waktu jam 4 tepat. Dan juga sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan sholawat at-tahzi seperti bagaimana kita biasanya memulai kegiatan. Kita baca at-tahzi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qad wa tanfariju bil kurba tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim yastasqal qamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman Kami lakukan salamatan ala Sayyidina Muhammad tanhallu bil qad alladhi wa tanfariju bil kurba tuqda وتنفرج به الكرامة قضاء minal بالحوائج وتنال به khawatim الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وحده ونفس ونفسي بعدد بعدد كل كل معلوم لك. معلوم اللهم اللهم صل صل صلاة كاملة وسلم كاملة من على وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج حوائجنا وتنال به الرغائب الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Terima kasih. Pada hari ini Ahad 2 Ramadan 1446 atau tanggal masanya 2 Maret 2025. Alhamdulillah kita kembali lagi di pengajian yang diselenggarakan oleh Fatayat PC NU Kota Mojokerto. Dalam sore ini pengajian kitab Safinatun Najah, yaitu kitab fikih dengan fasal istinja syurutu ijza al-hajari thamaniyah, yang akan dibawakan pematerinya ialah sahabat Ning Haja Uswah Syauqi SHI MPD. Langsung saja kepada beliau kami haturkan. Nggih, matur nuwun sanget Ning Yaya, Ning Aski Sami-sami Ning. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua PJ Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar, kepada yang sama-sama kami hormati pengurus harian PJ Fatayat NU Kota Mojokerto, seluruh koordinator bidang PJ Fatayat NU dan juga lembaga PJ Fatayat NU, seluruh pengurus anggota PJ, PAC, Ranting Fatayat NU Kota Mojokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin, ngelajengaken ngaos yang maraton oleh tiga orang yang sampun diawali oleh Ning Diana dan Kaulo melanjutkan. Alhamdulillah diparingi Ning Diana cuma petang baris 3 baris sowan aku rek sing akeh Ning Rofa iki meneh. Wani wau kula tanggataken ten ngene grup riyen lho. Oh alhamdulillah katene matalah kok mek sak mek 3 baris, alhamdulillah gak akeh-akeh. Matur nuwun sanget. Sholawat kalian salam mugi-mugi tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis sultanil awliya Syamdil Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barakhaya radhiyallahu anhu wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muallif hadal kitab matan Safinatun Najah Syekh Samir Salim bin Syekh Samir Al-Hadramaut, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki singkat mawon nggih karena ning ya juga wonten pekerjaan lintu, wonten tugas lintu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal syurutu ijza dari piro rate cewek cukup nganggo watu iku samaniatun wolu ayakuna swiji arep ono iku bisalasati ahjarin kelawan telu piro-piro watu wa ayyunaqqa lan arep den bersihaken apa sing dipersihaken al mahallu panggonane wa alla yajifalan arep ora garing opone najasatu najise wala yang takila lan arep orang ngalih opo najis wala yatro'a lan arab lan ora arab anyar teko alaihi ingatase najis opo akharu najis liyane wala yujawiza lan ora arab ngliwati opo najis sofhatahu ing pokonge wong kaenak kata-kata wa hasyafatahu lan ing hasyafae wong wala yusibalan arab ora ngenei hu ing najis opo maun banyu wa antakunalan arab ono opo al ahjaru piro-piro watu iku tohirotan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol yang membahas tentang istinja. Nopo istinja niku? Istinja niku cewek nggih, cawi. Nah, cawi niki wonten sing damel banyu, air nggih, wonten sing damel batu sebagai gantinya air. Lah, temeriki fokus kita membahas tentang istinja dengan menggunakan batu. Nah, syaratnya nopo? Ada syarat dan ada rukun. Nek syarat niku nopo? Syarat istinja berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan istinja. Nopo mawon syarate? Syarate wonten wolu samaniatun siji ayyakuna bitalasati ahjarin. Jadi syaratnya istinja atau cewek. Nah, tapi yang perlu kita pahamkan di sini hajar nggih, Dewi Al-Hajar. Hajar niki mboten mesti batu. Jadi alat untuk istinja selain air itu bisa juga dengan menggunakan batu. Selain batu saged nopo saged bisa dedaunan yang kering. Terus kemudian bisa dari kayu, bisa dari apapun nggih yang tidak menyakitkan. Nah, kemudian syaratnya yang pertama adalah 3, menggunakan 3. Pakai tisu itu juga sah. Sah digunakan untuk istinja, nggih. Tapi yang jadi himbauan di sini tisunya niku tisu yang kering, Besti. Jangan tisu yang basah. Jadi tisu yang kering. Biasane ibu-ibu nggih nek duwe anak bayi niku lak berseni nih kali tisu basah. Lah, nggih meskipun nggih arek bayi iki durung wajib salat nggih, tapi alangkah baiknya ketika mboten saged nyewoki kali banyu anget nggih, setidaknya mboten napa-napa pakai tisu basah tapi mangke untuk melengkapi syarat istinja itu dengan menggunakan tisu yang kering. Dan tadi diusap ala dan baiknya menggunakan tisu yang kering malahan. Jadi bayi ngenge atau kita nggih habis cawi contohnya koyok kula wingi niku ten gene sepur ten kereta. Nah, di situ airnya sedikit nggih adanya nopo? Adanya nggih tisu, menggunakan tisu. Lah, berapa kalau menggunakan batu atau tisu atau kayu atau barang-barang lainnya yang nanti ada syarat-syaratnya nggih tentang alat yang digunakan untuk istinja niki wau. Lah, syaratnya adalah 3. Misalkan kita sudah cewek nggih dengan tisu. Cewek sekali, misalkan mantun pipis, nggih, mantun pipis terus diusap sekali kok sudah bersih, sudah kering.
Nah, ini tetap mboten saged meskipun sudah bersih, belum memenuhi syarat dari istinja. Harus 3. Misalkan 2, ya, misalkan 2, terus kok pun bersih, harus tetap 3. Pokoknya wajib 3. Misalkan pun 3 diusap, misalkan lagi pup, ya, BAB. Terus mantan ngotu diusap, nggih. Diusap pertama tasik wonten bekase, diusap mari kedua tasik wonten bekase, diusap yang ketiga masih ada bekasnya, nggih. Berarti nopo ditambahi lagi mboten nopo-nopo sampai bersih. Niki 3 itu adalah minimalnya. Terus kalau misalkan 4 itu diusap, loh ternyata sudah bersih. Nah ini nggih, sudah bersih. Tapi karena sunnahnya itu adalah ganjil, sunnah dari alat untuk istinja ini adalah ganjil, maka ditambahi 1 lagi. Biar ganjil menjadi 5. 5 belum bersih, 6 diusap, ternyata 6 sudah bersih. Ditambahi 1 lagi menjadi 7. Nah, niki pokoknya syaratnya adalah minimal menggunakan 3 batu atau 3 tisu. Lanjut. Terus syarat dari alat-alat ngoten nggih, syarat dari alat-alat istinja. Mungkin temeriki mboten dijelaskan detail. Syaratnya niku nggih, 1 tisu harus yang kering. Batu harus yang kering, kayu harus yang kering. Nah, tidak boleh yang basah. Nah, artinya nopo nek basah boten saged suci. Karena nek basah ketemu basah niki dadine najis. Ngoten. Jadi lek cawi pakai tisu basah niku malah dadi najis kabeh. Nggih bersih, tapi kan dereng saged bersih secara syariat. Ngoten. Jadi harus tetap menggunakan yang kering. Ngoten. Terus sesuatu yang padat. Jadi alat untuk istinja itu sesuatu yang padat, bukan sesuatu yang cair. Lelek cair lah nopo gawe yang istinja pakai hajar atau sesuatu hal yang lain, pakai air sekalian mawon. Nah, atau dicampur nggih mboten saged. Nah, ngoten. Jadi sesuatu yang padat bukan yang cair. Misalkan cawi pakai slem. Pakai slem nggih. Lah itu kan tidak padat nggih. Tasik saged dibentuk-bentuk. Lah ini syaratnya itu tadi harus padat. Kemudian yang ketiga harus suci niki maksudnya nopo? Misalkan nggih enten kotorane sapi. Kotorane sapi diempel-empel. Nggih bener garing, nggih. Garing, tapi kan itu najis karena kotorannya sapi. Nah, ini mboten saged. Nah, maka bersuci atau beristinja nggih cewek itu harus dengan sesuatu yang kering, terus manten-manten 2 yang padat, dan ketiga harus yang suci. Nah, kemudian yang keempat nggih syarat dari alat istinja niku harus bisa mengangkat kotoran. Nah, artinya nopo? Misalkan nggih ten gene gragal-gragal ngoten niku enten semen. Nah, nopo atau bongkahan tanah lah campur semen ngoten nggih. Katene didamel istinja. Nah, gak nemu watu nemu iki rek ketoke kok sip iki digawe istinja dipondot. Ternyata tidak bisa untuk mengangkat. Pas diangkat meretel. Lah niki mboten sah didamel istinja. Harus yang padat nggih. Tidak harus bisa mengangkat seluruhnya. Lah, atau kalau misalkan memakai bola bekel, nah niki bola bekel niku lah terlalu mulus nggih sampai akhirnya nopo didamel ngangkat niku mboten saged. Akhirnya sampai bleber ten pundi-pundi keprojot. Lah, niki nggih mboten saged didamel istinja. Kemudian syarat yang kelima dari alat istinja nggih selain dengan 3 niku wau harus dengan benda-benda yang tidak terhormat. Misalkan koyok kapanane kasuse sinten niku Siska Kohel. Siska Kohel niki nopo raup kali duit dolar. Nah ngoten. Misalkan awak dhewe ngoten lho, ana emek duit kertas digawe cawi didamel istinja, damel ngangkat kotoran nggih mboten saged nggih. Harus benda yang tidak dimuliakan. Misale syaratnya suci, padet, terus bisa mengangkat kotoran, tetapi roti sing didamel, roti wis watos rek digawe ya istinja mboten saged. Nah, harus sesuatu yang tidak memiliki nilai atau yang tidak mulia.
Misalkan akike wakeh ngoten nggih, koleksi akik. Terus ngoten niku istinja nggih, mboten damel air, damel batu akik. Lah, terus diangkat damel batu akik niki nggih mboten saged. Kenapa? Karena batu akik ini adalah batu yang memiliki esensi atau memiliki nilai yang mulia. Lah ini niku syaratnya dari alat-alat yang digunakan untuk istinja. Ngoten wa ayyunaqo al mahallu. Kemudian syarat yang kedua adalah masing-masing dari batu niki wau nggih sudah bisa mensucikan atau membersihkan tempat keluar najis dengan batu tersebut, baik dubur ataupun kubul. Lah kata sing kula sebutaken wau, maka harus bisa memastikan alat yang dipakai untuk istinja ini adalah alat sing padet. Nah, dan bisa untuk langsung mengangkat. Nah, tisu kan bisa langsung mengangkat, nggih. Nah, tisu bisa langsung mengangkat. Misalkan gombal sing wis engko bakal gak digawe maneh engko diguak nih juga bisa. Sing wis gak ono nilai ini itu juga bisa. Kalau baju kan masih ada nilainya itu juga tidak bisa meskipun bisa mengangkat secara langsung. Nah, ini syarat yang nomor 2 adalah langsung bisa mengeluarkan. Nah, langsung bisa membersihkan najis dari tempat keluarnya najis. Ngoten-ngoten. Yang ketiga, wa alla yajifa an najsu. Nah, jadi syarat dari istinja itu adalah najisnya belum kering. Wah, iki apa maksudnya najisnya belum kering? Ya kita pakai logika mawon, sak marine BAB atau setelah BAK kan gak mungkin nggih metu dhisik nang pasar dhisik. Mari BAK, mari BAB, metu dhisik rapat dhisik, rapat fataya dhisik, gurung cawi kan nggak mungkin nggih. Ya normalnya orang setelah BAK atau BAB itu pasti langsung cawi, jadi nggak sampai kering, ngoten. Atau misalkan nggih, misalkan orang yang diare, nah ngoten. Orang yang diare, manten ngonten niku dia ini kan mengeluarkan kotorannya kan ada jaraknya. Lah ini nggih, ada jaraknya. Wis genteni suwe gak metu-metu maneh. Lah tiba terlanjur garing. Lah niki pun boten saged untuk istinja menggunakan selain air atau benda yang padat. Lah niki harus menggunakan air nek empun kadung garing. Lah contoh sing niku wau contoh yang lebih masuk akal nggih. Contoh sing gak masuk akal kan niku wau. Mari pipis terus anake nangis misalkan, durung cawi ngoten. Akhirnya marani anake dhisik mantun ngoten garing nopo nih ya dari kubulnya itu kering keluar dari nopo fakta apa sih ngarepi kok kubul ngono nggih tidak ada majelis yang jorok nggih. Jadi misalkan kering nggih. Lah ini pun mboten saged digunakan kita istinja menggunakan tisu atau menggunakan batu mboten saged ponan harus memakai air lah ini untuk gambaran mawon nggih bahwa istinja itu harus sesegera mungkin sebelum najisnya itu kering ngoten. Lalu kemudian wala yang takila. Nah, najis itu belum berpindah dari tempat keluarnya najis niku wau. Nah, artinya nopo? Ketika misalkan kita nggih BAK atau BAB. Lah, niki kalau sudah keluar nggih kotorannya, niku nek saged gak sampai pindah-pindah atau bleber-bleber najise. Nah, kalau laki-laki nggih niku batasnya untuk dia bisa istinja menggunakan selain air itu di hasyafahnya. Ngoten. Jadi di ujungnya niku wau, di ujung helmnya atau penisnya laki-laki itu sampai tenggene niki nih helme mawon. Kalau misalkan bleber sampai di luar helm, misalkan sampai tenggene ngapunten sampai selakangan, lah ini sudah tidak bisa istinja, tetapi harus menggunakan air. Atau kalau perempuan nah yang dari kubulnya wis ya sekitaran itu bagian kanan dan juga bagian kiri. Gak sampai melebar tenggene belakang atau sampai selakangan-selakangan atau melebar kemana-mana. Atau kalau misalkan BAB, ya sampai di dubur itu, ya area kanan kiri yang ngatup itu, nah niku batasannya najis itu belum berpindah ke tempat yang lain. Kalau sudah di luar
yang mengatup itu nggih kanan dan juga kiri, maka niku pun boten saged istinja damel batu atau benda-benda yang padat lainnya selain air. Wajib menggunakan air. Mantun ngoten walayat ro'a dan juga tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain meskipun tidak najis. Dados mboten pareng empun medal najise mantun ngoten tercampur dengan yang lainnya. Misalnya nopo? Misalkan ketika pup niku nggih, ketika pup atau pipis. Ternyata pipisnya muncrat naik ke atas. Lah niki empun mboten saged. Nah, nggih. Jadi pun mboten saged namel istinja, maka harus istinja dengan menggunakan air. Ngoten. Mantun ngaten wala yujawiza, nggih. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Lah niki ampun kula jelasaken langsung nggih tentang batasan-batasan ini niku kalau laki-laki niku tidak sampai di ujung hasyafahnya. Ngoten nggih. Lek di ujung hasyafahnya ngeten niki sik saged diusapi kali tisu atau kali batu. Ngoten. Tapi lek pun bleber di ini batas hasyafahnya, lah niki pun boten saged damel istinja dengan menggunakan benda yang padat. Ngoten wala yusiba. Kemudian yang nomor 7, najis itu tidak terkena humaun, tidak terkena air. Maksudnya nopo najis itu tidak terkena air. Nah, kalau terkena air, maka harus diteruskan menggunakan air. Contohnya ya nopo misalkan kita mantun pipis tenggene atau mantun pup tenggene WC. Terus ternyata kok ada airnya. Terus airnya itu nggih sampai nyiprat. Nah, niki pun boten saged damel istinja. Harus menggunakan air, tidak boleh dengan menggunakan barang yang padat atau batu atau selainnya. Mantun ngoten yang ke-8 wa antakuna al-ahjaru thahiratan. Lah niki pun kula sebutaken bahwa syarat dari batu yang digunakan atau alat-alat istinja yang digunakan itu harus suci. Nah, ngoten nggih dadi gak oleh niku nggawe kepelane kotorane sapi, kepelane kotorane embek mboten saged didamel istinja. Nah, pun sampun mantun satu fasol nggih. Dadi yang bisa kula simpulkan satu niku nggih tentang alat yang dipakai untuk istinja niku syaratnya 5. Satu harus dengan sesuatu yang kering, kemudian sesuatu yang padat bukan cair nggih. Nek wis cair nggih wis mesti sanae ambek banyu. Kemudian yang ketiga itu adalah bersih nggih. Tidak boleh dengan sesuatu yang basah nggih atau kering niku wau, atau yang keempat bisa mengangkat secara langsung nggih. Nah, ngangkate enak kate. Lah ngoten. Bisa mengangkat secara langsung bongkahan kotoran atau bisa dilap secara langsung nggih kalau misalkan itu pipis. Lalu kemudian menggunakan barang-barang yang tidak terhormat. Nggih, contohnya kayak niku wau. Lek misalkan roti mboten pareng, gawe ake mboten pareng, gawe berlian, gawe duit niku mboten pareng karena masih termasuk barang-barang yang terhormat. Kemudian terkait dengan caranya, niku nggih langsung 3 kali diusap minimal. Boleh lebih asalkan ganjil. Ngoten. Apakah kalau genap nggak sah? Nggih tetap boleh asalkan lebih dari 3 nggih. Tetapi kita mengambil sunnahnya yakni ganjil. Lalu harus sudah bersih. Nah, niku wau. Terus kemudian terkait dengan tempat yang dibersihkan nggih, sebelum kering harus langsung dibersihkan, jangan sampai menunggu kering. Kemudian wilayahnya tidak kemana-mana, tidak melebar-melebar sampai selangkangan, sampai kemana-mana lah. Termasuk kalau misalkan kita pup, terus kita itu ngapunten, mules akhirnya BAB-nya cair. So kan akhirnya kan tidak bisa wungkul. Lah itu kan muncraten pundi-pundi nggih. Lah ini juga tidak bisa. Atau misalkan pipis terus dipasno tenggene panggenan sing niku
bendal. Lah niki nggih mboten saged damel istinja memakai selain istinja yang benda padat. Artinya harus menggunakan air. Nah, kemudian belum kemasukan barang yang lainnya. Oh, ini belum kita jelaskan nggih. Belum kemasukan barang yang lainnya. Artinya nopo? Misalkan kita pipis. Kita pipis, terus kita pipis tenggene panggenan sing apa ya, di tempat-tempat yang di bawahnya ada pasir atau ada batu. Terus kita pipis, terus kemudian pasirnya itu naik ke atas. Atau apa, sesuatu itu naik ke atas. Karena hentakan dari kotoran kita niku wau. Misalnya kita pipis, nyemprot, terus manten-manten sampai ada batu, saking bantere pipis mungkin kayak mimi, terus buanter pipisnya, terus manten-manten ku sampai pasirnya munggah ten gene kemaluan, munggah ten dubur, munggah ten gene kubul. Lah niki juga tidak bisa istinja menggunakan batu atau benda-benda yang lainnya. Pun ngoten mawon. Tibanan ya suwe ya setengah jam. Sampun ning ya sampun satu fasal kula niku dibagi ning Diana satu fasal. Ya Allah cuwinta aku suweneng aku rek. Nggih Neng, alhamdulillah sudah selesai satu pasal yaitu pasal istinja nggih niki wau. Napa perlu dirangkum kembali? Sampun nggih, sampun diulang-ulang kali niku Uswah. Nggih, sampun nggih. Cek kudu Nggih. paham kabeh nggih. Oh, Nggih. pertanyaan monggo nenten Nggih, sing respon tanglet. pertanyaan monggo silakan di-unmute sendiri monggo. Kalau ada yang pertanyaan bab istinja. Kalau menikah yang sudah dijelaskan oleh Nung Uswah. Nggih. Neng, tanglet. Alah, Nggih, monggo. Ade. Ning Rofa, monggo langsung mawon. Napa Neng, perkenalan oh riyin, nama, asal. Waduh, ya Allah. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Neng, niku lho Neng. Napa cawi nggih ya. Wis basa Jawane ngoten. Cawi iku kali tisu nggih nggih, ketika di toilet umum. nggih. Marang ngoten terus niku mungkin tisune tembus tentangan ngoten di jari kita ngoten. Ya napa ning ngoten niku. Ah, Oke, oke. nggih. Nggih. Niki yang wau supe dereng kula sampaikan nggih. Supe dereng kula sampaikan. Lah kalau misalkan kita yang harus kita pahami nggih, istinja itu tidak untuk mensucikan nggih, tidak untuk mensucikan, tapi untuk menghilangkan najis. Nggih. Istinja bukan untuk mensucikan, tetapi untuk menghilangkan najis. Ngoten. Artinya nopo? Setelah cawi, ya tetap saja kita dalam keadaan berhadas. Lah, ngoten cuma ketika memakai selain air itu sah untuk istinja termasuk menggunakan niku wau nggih ten gene toilet umum. Nah, ten gene toilet umum koyok kula wingi ten gene sepur misalkan kan niku minim air nggih apalagi ketika kereta itu berhenti itu justru malah airnya nggak keluar. Kalau kereta berjalan itu airnya baru keluar atau ketika berhenti kereta itu airnya keluar tapi sedikit. Nah, nopo malih kula mantun enten antri tiang. Dan niku kula semprot niku mboten saged lah. Akhirnya saya terpaksa harus menggunakan tisu. Terus kalau misalkan kita sudah nggih mengusap dengan tisu, terus kok tenggene nopo jari-jari kita nih ketempelan kotoran, misalkan kena pipis atau kena nopo atau kena pup nggih, kotoran ngengee niku ngengee. Ya mboten napa-napa diusap. Nah, nggih diusap. Kalau misalkan ada air, nggih pakai air. Kalau misalkan tidak ada air, nggih mboten napa-napa pakai tisu. Terus makro untuk diambu nggih. Dadi mari cewek niku asline bah cewek gawe air, bah cewek gawe tisu, gawe watu, gawe godhong, gawe nopo kayu sing wis dialusi dan lain sebagainya nggih dengan syarat-syarat yang 5 niku wau. Niku tetep nggih gak oleh diambu. Ngoten. Jadi mari cawi ya wis babano. Justru kalau kita mari cawi terus dicium, lah niki jadinya malah makruh. Ngoten. Maka enak saya awak dhewe gak ngambu ya. Kate diambu pokoke like misalkan cawi gawe banyu nggih langsung disabuni ngoten ae. Lek wis mari gak usah diambu nggih. Kecuali lek mari mangan lalapan, terasin kok diambu dhisik. Kok wedi rek pemane guru TK nggih aning. Kok disalimi ambek murid-murid sing TK. Niku nggih. Dados niki nggih istinja itu tidak untuk kita toharoh
tetapi istinja adalah untuk menghilangkan najis. Kalau toharo, hadas kecil itu tentunya dengan wudhu. Kalau hadas besar tentunya dengan mandi besar. Nggih, lek mboten enten niat menghilangkan hadas besar berarti mandi kecil. Mboten mandi besar, ngoten. Nggih. Ning Nggih, monitor. sampun Nggih, Ya, nggih nih. jelas nggih ning Siap, Rafa. siap. Nggih, matur nuwun. nggih. Nggih, pertanyaan lanjutan langsung mawon nggih ning Uswa. Yap, nggih. Apakah harus beristinja dulu setiap hendak wudhu? Ngoten pertanyaannya. Atau Apa nggih? istinja tiap hendak wudhu? Oke. Niki ningali case-nya. Misalkan kalau kita itu dawamul hadas, nggih, koyok dene nopo keputihan. Lah niki kita nggih tentu saja harus istinja terlebih dahulu. Bahkan adabnya ketika kita itu bersuci dari hadas besar, itu kan kita disunahkan istinja terlebih dahulu. Ngoten. Jadi cawik dhisik senajan gak mari pipis, senajan misalkan ya kita suci dari head. Lah itu kan sunnahnya sebelum mandi besar itu kan kita istinja terlebih dahulu, ngoten. Kemudian digosok-gosokkan di tembok, nggih. Kemudian kita berwudu, kemudian baru mandi besar, ngoten. Dan setelah mandi besar, empun sudah sah, nggak perlu wudhu lagi, ngoten. Itu sudah mencakup hadas besar dan juga hadas kecil, ngoten. Jadi tidak harus setiap akan wudhu itu istinja terlebih dahulu. Tapi kalau contoh kasusnya nggih perempuan itu kan vaginanya tidak pernah kering. Perempuan itu biasanya enten mawon, entah itu maldi, entah itu madi, itu pasti ada mawon kotoran atau sesuatu yang keluar dari vagina perempuan. Lah, kan kita tidak tahu itu yang wadi dan madi wis pasti ini harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara istinja. Bisa juga dengan keputihan niku wau. Kan biasanya memang nggak pernah kering. Jadi memang najis, maka harus istinja terlebih dahulu baru kemudian berwudu. Tapi kalau misalkan bisa memastikan oh garing, aman, vagina tidak mengeluarkan apapun. Nah, baru mboten nopo-nopo langsung berwudu istinja itu kan ya setelah kita mengeluarkan sesuatu misalkan gini ku pipis terus manten niku pup kalau kentut kan boten tidak mengharuskan istinja karena berupa angin tidak ada ainnya tidak ada ainiahnya najis ainiahnya kalau kentut itu tapi hukmiyahnya dan berhadas ngoten mawon. Terus ngoten nggih jawabane. Nggih ning. Nopo ada malih? Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, sahabat-sahabat sekalian. Itu Mbak Ina nggih tisu justru itu yang ini paling pas untuk Oh, menggantikan nggih. batu. Nggih. Jadi bukan tisu menggantikan batu mboten. Tisu itu juga termasuk jajaran alat-alat yang bisa dipergunakan untuk istinja ngoten. Niki lak ten gene mriki tulisane ijzaul hajar ngoten. Hajar itu yang dimaksud di sini itu tidak melulu batu, tetapi apapun, ya sesuatu apapun yang sama dengan sifatnya batu niku wau artinya nopo kering, padat, harus suci dan juga tidak dari sesuatu yang terhormat, maka semuanya bisa dijadikan alat untuk istinja. Jadi gampang niku mengkelek pun semerap syarat-syarat ngoten niku. Misalkan daun yang kering. Daun yang kering apakah satu suci? Suci. Oh iya. Apakah sesuatu yang dihormati? Oh tidak. Oh bisa. Apakah kering? Oh iya, bisa lah. Masuk kan? Syarat-syarat dari alat istinja ini masuk, maka gunakan itu. Boten kudu sing batu, tisu lah, harus yang kering juga. Kalau misalkan tisu basah, lah nggak masuk. Kenapa? Karena ada syarat harus kering dari penggunaan alat istinja. Jadi tisu bukan menggantikan batu, tapi tisu itu salah satu dari alat-alat yang bisa digunakan untuk istinja. Kok ini kuau nggih diweling-eling. Dadi lek empun saged ngeling-eling niku wau wis gak kate iki iso tagak ya digawe istinja ya. Iki oleh tagak ya digawe istinja ya lah. Biji kopi. Nah,
biji kopi apakah bisa untuk istinja? Ngono nggih ditingali. Apakah biji kopi itu kering? Oh iya kering. Suci? Ya suci. Terus bisa mengangkat kotoran? Bisa. Oh tapi dia loh yang dihormati, sesuatu yang memiliki esensi mulia itu kan jenis makanan, jenis minuman. Nah, maka tidak boleh. Terus ngoten niku anu pun paham, auto paham kok. Auto paham. Ngoten. Nggih. Mungkin saya bacakan dulu ya. Mungkin ada yang mendengarkan sambil masak. Ya, Pertanyaan dari Mbak Ina, lengkapnya. Istinja dengan tisu di toilet kering ada air, tapi tidak memungkinkan menggunakan air untuk istinja. Budaya daerahnya menggunakan tisu untuk istinja atau daerahnya dingin, tidak bisa istinja pakai air karena airnya dingin sedingin es. Ngaten nggih, saking kulkas nggih Mbak Ina. Tisu bisakah menggantikan batu? Ngaten nggih, nggih. jawaban saking Uswa bisa karena salah satu, nggih, Ya, bukan menggantikan, tapi memang termasuk salah satunya tisu batu. Jadi kalau disimpulkan, ketika banyak air, apakah boleh dengan selain air? Ngoten nih Ustaz. boleh banget. Boleh Nggih. banget, mboten napa-napa. Nggak apa-apa. Jadi itu bukan alternatif seperti kalau misalkan wudhu, misalkan wudhu diganti dengan tayamum, buatan seperti itu. Istinja itu boleh pakai. Ini kalau nggak ada air bisa pakai alat yang lain gitu. Makanya kan tadi enten opsi-opsi. Kalau bisa pakai yang selain air dengan syarat begini, begini, begini yang 8 ini tadi disebutkan di Safina. Tapi kalau misalkan sudah ada kriteria bleber sampai ke keselangkangan, terus ketika kita mengeluarkan kotoran itu ternyata airnya di dalam WC itu penuh, akhirnya sampai keluar ngangkat sampai naik ke atas gitu mengenai dubur atau kubul kita. Wah, ini juga tidak boleh lagi istinja menggunakan selain air, harus pakai air. Ngoten. Tapi Tunggal kalau malih. misalkan Oke, lanjut. boleh, Setengah malih nih Ustaz. Ini ada pertanyaan, istinjaknya ya, orang nggih. disabilitas Sak nore ning yang bayare, tidak, kenapa? nggih, Orang nggih istinjaknya mboten orang jenengan keto. disabilitas Nggih, yang tidak sempurna itu bagaimana hukumnya? nggih, nggih. Kalau di dalam istilah fikihnya itu kan meminta tolong, nggih, meminta tolong untuk wudhu, meminta tolong untuk memberikan air itu kan sebenarnya makruh nggih, harus bisa mandiri ngoten. Tapi kalau misalkan itu dengan kondisi yang disabilitas, maka itu boleh banget dibantu. Harus malah wajib dibantu untuk membersihkan dengan baik nggih. Kalau misalkan memang tingkat disabilitasnya sudah tidak bisa untuk membersihkan dirinya sendiri ngoten. Jadi itu bisa dibantu. Ngoten. Malah wajib dibantu. Kan coro ngoten disabilitas itu apa sih orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, nggih. Kaya arek bayi itu kan nggih memang durung wayahe sok ngadeg, sok cawi, ya makanya harus dibantu lah. Orang-orang yang sudah dewasa dan tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, membersihkan dirinya karena keterbatasan fisiknya, maka memang wajib untuk dibantu. Jadi dicawii, ngoten. Nggih, nggih. Tentunya dengan mahramnya. Dengan mahramnya nggih, dengan catatan diutamakan dengan mahramnya. Dan mahramnya, tapi ada juga case misalkan kan ada tuh hal-hal yang diperbolehkan Kalau melihat aurat darurat. yang darurat seperti orang yang sakit diperiksa oleh dokter, kemudian misalkan kalau kalau melihat antara laki-laki dan perempuan ini tidak boleh, tapi kalau dalam ini zaman dulu ya, konteks zaman dulu itu tidak boleh perempuan melihat laki-laki, laki-laki melihat perempuan, tapi kalau untuk belajar itu boleh dan lain sebagainya. Kalau diambil konteks di zaman sekarang ya boleh-boleh saja melihat asalkan gini kuau. Kalau zaman dulu kan khawatir bersyahwat, kalau sekarang kan aduh kok awak dhewe ki ngurusi syahwat wis gak kober, kita wis gopo ambek awake dhewe. Nggih, Masa leres setiap nih. lihat orang itu kita bersyahwat gitu kan.
Itu karena zaman dahulu jarang sekali ada pertemuan, makanya ada hukum yang seperti itu. Perwalian nggih ngoten mahram harus perempuan harus ditemani lah ngoten. Jadi ada beberapa kondisi yang memang itu boleh untuk diterabas itu. Karena memang tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Nggih, sampun ning, sampun sahabat-sahabat. Oke, Pripun? Nggih, sampun. Cor, gini, Monggo ingkang nambahi atau pertanyaan terakhir monggo. ning ya loh jarine gak sok Jam 5 kurang 10 lambe. nggih. Wis nang. terakhir penutup sampun nggih. Mbak Mahnuna niki napa badhe menyampaikan sesuatu? Mboten nggih. Boten, Oh, boten. nggih, kok di-unmute nggih. Langsung Siap. mawon monggo ning Usfa penutupnya. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, fasol yang singkat tapi cukup panjang niki mugi-mugi ndadosaken manfaat buat kita nggih, terutama keperluan untuk ibadah kita fikih yang insya Allah bisa bermanfaat dimanapun, di rumah, di perjalanan, fikih traveling, fikih istinja, ini penting. Dan insya Allah besok dijelaskan sahabat Ning Arafah tentang wudhu dan seterusnya. Dan sahabat-sahabat selalu nyimak nggih, jangan sampai ketinggalan dan kalau ketinggalan bisa em, melihat ulang enten pun diupload gak ini ya yang ngaji kemarin sama ngaji hari ini Nggih, monggo sampun nggih nggih. nggih matur nuwun Kang Kathah ngapunten wallahu a'lam bissawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung dan sudah join pada sore hari ini. Ditunggu kehadirannya setiap sore jam 4 sampai jam 5 sore di bulan Ramadan ini. Insya Allah tanggal 1 sampai 22 Ramadan insya Allah kitab Safinatun Najah akan dihatamkan. Dan untuk kali ini Alhamdulillah beberapa orang partisipan lebih dari 10. Mudah-mudahan istiqomah nggih sahabat-sahabat untuk pertanyaan. Amin. Silakan disiapkan untuk besok bisa di luar dari apa yang disampaikan oleh pemateri boleh kalau ada pertanyaan saya persilahkan dan untuk share-share link dan uploadan dari Fatayat saya mohon untuk di-share-share ke teman-temannya, dibuat status dan di-share-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi besok dengan moderator sahabat Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo masak wabarakatuh. sahabat, sahabat-sahabat. Monggo masak, monggo tuku jajan, Monggo tuku buka. gawe kopi nggih, nggih pun. Waalaikum nengku. Pun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Pun supaya dikirim ten grup hasilnya, record Sampun, nggih.